kita akan bersaing dengan mereka teman-teman. Dan biasanya bagi teman-teman yang sudah P1 ini nanti akan memilih formasi di tempat asalnya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, sekarang seharusnya ini sudah pembukaan formasi untuk di tahap 2 ya. Namun jika teman-teman di sini masih ada tampilan seperti ini, yaitu belum ada tombol formasi, nanti teman-teman tunggu dan pantau secara berkala sampai nanti ketika kita login di SSCASN ini muncul tombol memilih formasi P3K Guru tahap 2. Setelah itu nanti kita bisa klik tombol ini ya untuk memilih formasi tahap 2. Nanti akan menuju menu pop-up. Nah, nanti kalau misalkan masih seperti ini kita pantau lagi teman-teman. Ada tulisan maaf untuk tahap 2 belum dibuka. Nah, ini kita bisa cara mungkin untuk melihat tampilan isinya itu seperti apa. Ini kita bisa klik baiklah teman-teman. Nah, ini untuk gambarannya nanti untuk di tahap 2, memilih formasi ini seperti ini, kita mengisi, data-data yang ada, kemudian teman-teman, sebenarnya ada hal penting yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pemilihan formasi di tahap 2. Dikarenakan di sini kita, untuk penentuan kelulusannya itu adalah di-ranking teman-teman, berdasarkan dari passing grade diurutkan mulai dari P1, P2, dan P3, itu nanti di-ranking dari urutan yang paling atas, itu yang akan menduduki formasi. Pada video ini kita akan berbagi sebuah info dan juga tutorial tentang bagaimanakah cara untuk melihat sisa formasi di tahap 2, kita untuk menentukan kira-kira pesaing kita nanti berat apa tidak, itu bagaimana. Nah, ini adalah sebagai strategi kita teman-teman untuk bisa lolos di tahap 2 ini. Silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, sambil menunggu untuk tombol seleksi PTKK Guru tahap 2, memilih tahap 2 ini muncul, kita cek secara berkala karena waktunya masih cukup panjang juga ya. Nanti untuk tombol pemilihan itu akan aktif dan kita bisa memilih formasi tahap 2 itu diberikan waktu 5 hari teman-teman, mulai tanggal 15 sampai tanggal 19 November 2021. Nah, sobat semuanya sebelum kita melakukan pemilihan formasi, ini teman-teman baiknya melakukan analisa dulu ya, yaitu melihat sisa formasi di tahap 2 itu masih ada berapa dan kita petakan. Kita baiknya ambil yang mana, pesaingnya nanti kira-kira berat apa tidak. Nah, dikarenakan untuk seleksi tahap 2 ini tidak ada penambahan formasi teman-teman. Untuk formasi itu tetap sesuai yang diusulkan masing-masing daerah ya. Jadi nggak ada penambahan formasi. Jadi di tahap 2 ini adalah kita memanfaatkan, merebutkan formasi sisa dari yang sudah lulus di tahap 1. Sebenarnya ada 2 cara teman-teman, untuk kita bisa melihat sisa formasi yang ada, yang bisa kita daftar dan nanti masuk dalam pencarian sistem, yaitu keduanya ini kita bisa cari melalui sscasn.bkn.go.id, kemudian di sini kita enter. Nah, di sini untuk cara yang pertama, untuk melihat formasi yang masih kosong, ini kita bisa berkunjung ke layanan informasi. Kemudian berikutnya kita bisa masuk ke bagian sini, yaitu info lowongan. Ini kita bisa klik di sini. Nah, di sini teman-teman, pada saat kita ingin mencari lowongan untuk sisa yang di tahap 2, ini kita pilih di sini, jenis pengadaannya, ini kita karena P3K Guru, kita pilih P3K Guru. Dan instansinya ini kita bisa pilih. Nah, ini misalkan Ngawi gini. Kemudian berikutnya setelah terpilih, terfilter antara P3K Guru dan juga kabupaten, kota, atau provinsinya, maka di sini kita langsung saja klik cari. Maka di sini akan ditampilkan formasi-formasi yang masih tersedia, yang masih tersisa di tahap 2. Nah, ini teman-teman, jadi kita bisa memilih yang ada di sini. Nah, di sini coba kita cek, ini kayaknya belum diupdate teman-teman. Jadi, kayaknya ini belum diupdate, masih data lama ya, yaitu di tahap 1 kemarin. Seharusnya ini kan, sudah diupdate ya, untuk di tahap 2 itu seharusnya sisa formasi yang, bisa dipilih ya. Jadi formasi yang sudah terisi seharusnya sudah tidak ada di sini. Coba saya cek satu, misalkan di sini. Nah, di sini SDN Sekarjati 1 ini masih muncul dalam pencarian, formasi ini masih satu. Seharusnya sudah tidak muncul teman-teman, dikarenakan di sini sudah keterima ya, sudah lolos passing grade dan, lulus seleksi.
kemudian SD-SD lain juga ini juga seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memanfaatkan, fitur yang ada di sini yaitu simulasi pemilihan formasi, akan tapi masih seperti ini kita tidak usah pakai dulu teman-teman. Nah ini cara yang kedua yang sangat akurat untuk mengecek sisa formasi untuk menentukan pesaing itu adalah kita kembali ke sini, layanan informasi, kemudian teman-teman bisa unduh hasil seleksi PDKK Guru yang pasca sanggah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dulu itu sudah mengunduh hasil seleksi, tapi di sini masih bertulis prasanggah, itu adalah, belum valid teman-teman. Dikarenakan keputusan final itu adalah yang pasca sanggah. Nah, sekarang teman-teman bisa filter ya untuk mengunduhnya. Di sini kita pilih provinsi kita yang mana, Jawa Timur misalkan. Kemudian berikutnya kita unduh, kemudian kita pilih teman-teman itu kabupaten kotanya ini yang mana. Nah, ini kita pilih. Kemudian kita unduh untuk hasilnya. Nah, setelah kita unduh ini kita bisa analisa. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini, sehingga kita akan mengetahui formasi yang sudah terisi mana, yang masih kosong yang mana. Nah, misalkan teman-teman di sini ada satu formasi yaitu di SDN ini ya, di SDN ini formasinya satu. Kemudian di sini di Pascasangga ini sudah ada peserta satu ya, yaitu berstatus L. L ini lulus dan dia otomatis ini mengisi formasi di sini teman-teman. Tinggal menunggu saja untuk pemberkasannya. Dengan demikian kalau sudah ada formasinya satu, sudah ada yang berstatus L ini nanti tidak akan muncul lagi di pemilihan formasi yang di tahap 2. Nah, jadi ini kita tidak bisa pilih ya karena sudah terisi. Nah, kemudian di sini teman-teman, coba kita cek. Nah, di sini misalkan di formasi ini ada satu formasi, kemudian untuk di tes tahap satu ini belum ada yang lolos ya. Nah, di sini ada XTL nggak lolos, kemudian meskipun yang Y ini P3, ia nggak bisa mengisi formasi di sini karena ini dulu ini teman-teman. Nah, ini pada intinya kalau misalkan di sini tidak ada yang L, ini nanti masih akan muncul pada pemilihan formasi yang di tahap 2. Jadi teman-teman bisa cek seperti itu. Nah, ini coba kita cek lagi. Nah, ini kira-kira masih muncul nggak ini? Nah, ini udah nggak muncul teman-teman. Dikarenakan di sini sudah, formasi hanya satu, kemudian di sini sudah ada peserta yang L ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita bisa scroll, teman-teman bisa cari, misalkan di sini kalian bisa mencari dengan kata kunci saja. Kalau misalkan capek mencari gini ya, mungkin teman-teman sudah memiliki incaran ya. Mungkin teman-teman ini sudah memiliki incaran, saya nanti akan mendaftar di sana, karena itu lokasi dekat dengan rumah saya atau mungkin, dekat dengan kota atau gimana. Nah, ini teman-teman bisa dengan menggunakan fitur pencarian kalau teman-teman menggunakan Microsoft Edge ya. Misalkan di sini saya cari Gembol, rumah saya dekat Gembol, ini berarti Gembol misalnya dekatnya adalah Gembol 04 gitu ya. Nah ini teman-teman, nah ini kalau mencari dengan cepat adalah seperti itu ya, SDN Gembol 4. Nah ini teman-teman, di sini untuk di SD ini, ada satu formasi, ini adalah pengumuman pascasanggah, ada satu formasi, namun di sini dari kedua pesertanya ini belum lulus seleksi. Jadi mereka ini belum bisa mengisi formasi untuk di tahap satu. Dengan demikian, formasi ini nanti akan muncul lagi teman-teman, yaitu dalam momentum pemilihan formasi yang tahap 2. Nah itu teman-teman. Kemudian teman-teman bisa memanfaatkan data-data yang teman-teman sudah unduh ini, untuk menentukan nanti teman-teman kira-kira itu akan mengambil yang mana ya. Apakah mungkin seperti ini misalkan perbandingannya. Nah ini teman-teman, untuk kita daftar tahap 2 ini sebagai analogi saja, kalau misalkan kita memilih yang seperti ini mungkin nanti akan lebih ringan teman-teman. Yang pertama kenapa? Yaitu karena di sini pesaingnya hanya 2 dan mereka nilainya adalah sekian ini. Mereka TL semua, beda lagi dengan yang contoh kedua. Nah di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mengambil yang di sini, formasi ini nanti mungkin akan lebih berat teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini sudah banyak peserta yang berkategori P1. Nah, kalau misalkan kita mendaftar ke sini, nanti, kita akan bersaing dengan mereka teman-teman. Dan biasanya bagi teman-teman yang sudah P1, ini nanti akan memilih formasi di tempat asalnya ini ya. Dikarenakan dia sudah, lolos passing grade P1, itu nanti tinggal menunggu peringkatan saja. Nah, ini teman-teman, jadi kalau teman-teman mungkin nilainya belum P1, mungkin bisa mencari tempat-tempat yang, lebih ringan ya. Misalkan contohnya adalah yang seperti ini, peserta lebih sedikit dan perolehan nilai akhir mereka ini juga masih kecil dibandingkan dengan,
formasi yang seperti ini, sudah banyak P1 apalagi P2-nya gitu teman-teman. Nah ini kita bisa juga pelajari ini teman-teman, ini adalah sebagai contoh. Nah berikut itu adalah, bagaimana cara memanfaatkan data untuk